Ketika anak itu hendak menyeberang jalan, seketika sebuah truk datang menabraknya. Sang ibu menangis dan berlari menghampiri putranya yang tergeletak. Ia lalu memeluknya erat sambil terus menangis. Namun yang membuat para warga semakin marah adalah sang sopir justru tidak berhenti dan kabur. Sang sopir sangat kesal dan menyalahkan semua kesalahan pada anak itu. Semua kejadian itu disaksikan oleh seorang gadis di pinggir jalan, dan kebetulan sang sopir mengenali wanita tersebut sebagai teman sekelasnya. Lalu sopir itu mengendarai truk itu ke pinggiran kota. Sambil marah-marah, ia membersihkan darah di bagian depan truk untuk menghapus barang bukti. Keesokan harinya, sang sopir bergegas ke rumah gadis itu. Ia mencoba memanfaatkan hubungan lama mereka sebagai teman sekolah untuk memohon agar gadis itu tidak melaporkannya. Namun gadis itu dengan berani berkata bahwa ia sudah menulis surat bukti kepada polisi. Mendengar hal itu, pria itu menjadi sangat marah. Ia langsung menerobos masuk rumah dengan memecahkan kaca jendela. Setelah membuka pintu dari dalam, terdengar suara tangisan wanita yang sangat menyakitkan. Beberapa menit kemudian, gadis itu tergeletak berlumuran darah. Kemudian pria itu segera pergi untuk menelpon teman polisinya untuk menahan surat tersebut. Setelah itu, ia pergi ke rumah neneknya untuk meminta uang dengan maksud untuk menyuap polisi. Tapi neneknya sudah tahu sifat asli cucunya dan langsung menolaknya. Merasa kesal, pria itu mencekik neneknya dan memaksanya untuk menyebutkan sandi brankas. Karena merasa tidak berdaya, sang nenek tidak punya pilihan lain untuk memberitahu sandinya. Pria itu pun mengambil semua uang dan pergi dengan sombong. Sebelum keluar, ia mengancam neneknya agar jangan pernah berani melapor ke polisi. Sementara itu, gadis yang terluka ternyata masih hidup. Dengan susah payah, ia merangkak keluar dari hutan. Beberapa anak yang melihatnya segera memanggil polisi dan membawanya ke rumah sakit. Di sana, gadis itu kembali melaporkan semua kejahatan sang sopir. Mendengar laporan itu, kepala polisi sadar betapa seriusnya kasus ini. Ia langsung mengirim detektif legendaris untuk menyelidikinya. Tapi saat itu, sang sopir sudah lebih dulu memakai uang hasil rampasan untuk menyuap geng lokal agar melindunginya.